Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25011717194. Pada hari ini, hari Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sawah Besar 1 pada kelas 4 dengan tema Indahnya Saling Menghargai dalam Keanekaragaman. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari teman-teman. Selamat hari teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita keadaan sehat semua, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, Pak Roman akan mengecek kehadiran dari anak-anak kelas 4 ini ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Rasid tidak masuk, kenapa? Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan mari kita doakan semoga Rasid teman kita lekas sembuh, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Untuk doa, adakah yang bisa memimpin ke depan? Oh ya, Mas Adwa silakan ke depan. Siap. Siap, tundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh duduk Mas. Ya, terima kasih Mas Adwa sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang bab 3. Kira-kira berisi tentang apa? Marilah kita simak bersama-sama. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keanekaragaman. Bahwasanya Indonesia itu memiliki suku, budaya, agama yang bermacam-macam, terbentuk dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Ya, nanti kita akan bahas kira-kira menurut Islam atau ajaran kita itu seperti apa keanekaragamannya. Sebelum kita mulai, kira-kira anak-anak masih semangat? Kalau masih semangat, hormat tes ya, kesemangatan atau konsentrasinya. Nanti yang salah maju ke depan bernyanyi. Baik, oke? Ya, kita buat happy ya pelajaran pada pagi hari ini. Satu kali tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Bersemangat. Oke, bagus sekali. Berarti semua pagi hari ini masih bersemangat dan masih berkonsentrasi. Jadi yang pertama, nah, tentunya pada pagi hari ini ada beberapa hal, yaitu tentang
tujuan apa atau tujuan pembelajaran yang pada pagi hari ini kita lakukan, yaitu yang pertama nanti anak-anak atau peserta didik meyakini keragaman sebagai sunatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik memahami ajaran kebaikan menurut Islam, agama lain, serta membiasakan berucap kalimat talbiyah atau mengucap hal-hal yang baik. Selanjutnya yaitu peserta didik menumbuhkan sikap menerima perbedaan sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat Allah sebagai sunatullah. Jadi di kelas ini berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang ganteng, ada yang cantik. Lah ini berbeda-beda, harus menerima dalam satu kelas. Nah, itu selanjutnya malah kita bahas satu persatu apa saja yang terdapat dalam keanekaragaman tersebut. Mengapa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk atau yang berbeda-beda? Kira-kira ada yang tahu enggak anak-anak? Kenapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Oh ya, Syakila, silakan. Agar saling mengenal, saling bersyukur dan berlomba dalam kebaikan. Oke, bagus ya. Allah menciptakan manusia dalam berbentuk berbeda-beda atau dalam suku bangsa yang berbeda-beda. Tidak lain adalah li ta'arofu, yaitu saling mengenal ya, dari suku atau Papua ataupun dari negara lain, wilayah lain. Ini wajib kita saling menghormati. Yang kedua, ini adalah manfaat adanya keanekaragaman di sekitar kita. Kira-kira kalau kita saling menghormati, menghargai, manfaatnya di sekitar kita itu apa? Yang bisa tunjuk jari, ada yang mau menjawab? Manfaatnya ya, Gio, ya Mas Gio. Manfaatnya di sekitar kita itu apa? Agar di sekitar kita dapat mempererat tali persaudaraan untuk membuat kerukunan. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan buat Gio dan Syakila. Ya. Jadi manfaatnya itu salah satunya tadi, kalau kita sudah menghargai perbedaan, terjadilah di lingkungan sekitar kita menjadi rukun, damai, sejahtera. Materinya ini adalah menghargai. Nah, kita tadi menghargai itu apa? Ini saling menghargai adalah sikap untuk menghormati perbedaan dan keanekaragaman di sekitar kita. Banyak sekali di sekolah kita misalnya, tentunya tidak hanya beragama Islam saja, ada yang beragama Kristen. Ini juga termasuk dalam keanekaragaman. Dengan mengatakan orang lain menghormati ya, cara hidup mereka, terus dengan menerima perbedaannya, cara berbicaranya, ya ini menghubungkan agar suasana menjadi harmonis dan damai. Ini adalah pengertian dari saling menghargai. Kemudian, nah ini Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya yaitu berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi intinya pada firman Allah ini ayat Al-Qasas ayat 77 menerangkan kalau kita berbuat baik, pasti orang akan berbuat baik pada kita. Sebaliknya kalau kita berbuat jelek, jahat, pasti akan ada orang yang berbuat jelek kepada kita. Nah, itu adalah, maka harus kita pahami bahwasanya ini adalah menerangkan Allah menyuruh kita berbuat baik kepada sesama makhluk hidup atau sesama manusia. Selanjutnya, nah ini perbedaan suku di Indonesia ini, setiap suku memiliki adat istiadat dan tradisi yang unik. Kita dapat menghormati mereka. Jadi suku itu misalnya suku Dayak itu juga mempunyai adat terbiasa atau sendiri-sendiri. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa suku, ada rumah Pinang, ya, ada Jawa, ini ada Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Tentunya di sini ada coba keanekaragaman yang berbentuk atau keanekaragaman agama. Ya, ada agama Islam. Nah, ini biar kelihatan di sana. Agama Islam, nah, ada Hindu, Kristen, Buddha, Katolik dan Konghucu. Tentunya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 agama ini tentunya tidak lain adalah sebagai sunatullah, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang nomor 1 ini agama Islam. Agama Islam itu adalah kitabnya apa? Al-Quran. Terus yang kedua itu adalah agama Kristen. Agama Kristen itu tempat beribadahnya di mana? Gereja. Kalau kita di masjid. Contoh, di dalam satu kelas ini ada yang beragama Kristen misalnya. Suatu ketika ya, kita memasuki hari Natal misalnya. Ada panggilan di sekolah misal hari Natal, perayaan Natal. Apakah kita boleh atau kita menolak, bahkan kita membencinya? Kira apa? Menolak, membenci, atau membolehkan atau mentoleransi, menghargai. Pilih yang mana? Nah, bertoleransi, menghargai perbedaan agar apa? Suasana kelas atau di dalam sekolah itu bisa menjadi damai, aman, sejahtera. Juga sama. Nah, ini ada Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Cara berbicaranya pun juga berbeda. Kalau dari Jawa, bahasa Jawanya kelihatan. Kalau dari Jakarta juga kelihatan. Nah, apakah mereka suruh mengikuti kita? Tidak. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita harus menghormati cara berbicara, cara berpakaian mereka, tetapi dengan kondisi yang sopan, tidak mengolok-ngolok, dan tidak yang sekarang menjadi tren itu adalah bullying. Tidak boleh membuli satu yang lainnya, itu tidak boleh. Nah, itu kan ini adalah keanekaragaman. Contoh kecilnya seperti ini. Nah, kita hidup di tengah-tengah beberapa aneka ragam ya, dari suku budaya. Nah, ada yang beragama Islam, Hindu, Konghucu, bahkan ada yang berada di Jawa, ada di Kalimantan. Ini semua menjadi satu ya, jadi sudah menjadi sunatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing, kemudian satu kelompok maju ke depan, melihat, tak kasih waktu 3-2 menit melihat isinya ini, kemudian dibuatlah peta konsep bersama teman-temannya ya. Nanti tak bagi LKPD lembar kerja, tak ulangi lagi, silakan nanti anak-anak membentuk kelompok beserta teman-teman ya, berjumlah 6 atau 7 orang. Perwakilan kelompok maju, tak kasih waktu 3 menit atau 2 menit melihat isi yang ada di dalam diorama ini, kemudian dibuatlah bersama kelompok membuat peta konsep apa bentuk-bentuk keanekaragaman yang terdapat dalam diorama ini ya. Yang terdapat di sini itu apa? Contoh, tak kasih contoh misalnya, setelah melihat, oh saya menemukan keanekaragaman budaya, dibuat peta konsep keanekaragaman budaya, tarik ke sini keanekaragaman budaya adalah dijelaskan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Tadi kan sudah ditulis keanekaragaman budaya, terus keanekaragaman agama, dan menghargai berpendapat. Nah, nanti tugas anak-anak membuat kesimpulan beserta peta konsepnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan Pak Rahmat beri waktu membentuk kelompok masing-masing, dipersilakan. Sudah terbentuk kelompoknya? Oke, masih semangat hari ini? Capek enggak hari ini? Capek enggak? Ya, tidak capek, biar lebih rileks lagi. Coba masing-masing berpegangan pundak temennya, pegang pundak temennya. Ya, ini ada situ, situ ada sana, sini. Nanti gantian, ya pegang. Ini ada sini, saja ya. Sudah dipegang yang lembut, jangan digini-ginikan. Pegang dulu. Repino ada sini, Repino. Nah, itu udah usah kamu ya, udah siap ya. Yo, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Lagi yang berat, ucapkan sambil dipijat,
Allahu Akbar. Lagi ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Tahmid ora, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Aku senang. Kami pijat belajar agama, belajar agama. Aku senang. Tidak enak kan? Udah lah, palapan nggak ada yang masjid gini-gini kok. Iya. Nah sekarang gantian baca ke sana. Gantian. Ya, ini tidak boleh. Ya. Gantian, nggak apa. Siapa Bilal di sana? Perhatikan ya. Ini pijat les tidak boleh menjadi ajang balas dendam ya. Mana balas dendam? Wah, yuk siap. Satu. Ini kali ini tirukan kata-kata Paromat. Satu. Konsentrasi. 1, 2, 3. Tirukan ya. Yuk, hai temanku. Ambil dipijat. Hai temanku. Hari ini saya senang sekali karena kamu temanku baik hati sudah mijitin saya. Hai temanku, alhamdulillah aku senang. Nah, sekarang ada ke depan lagi. Sudah enak ya? Nah, sudah karena sudah dipakai pijit. Oke. Yuk, sudah LKPD-nya atau tugas kelompoknya tak bagi terlebih dahulu. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan kertasnya. Nah, tugasnya adalah perwakilan satu kelompok satu maju ke depan. Saya beri waktu, para beri waktu 2-3 menit, lihat apa isi yang ada di dalam diorama ini. Kemudian diskusikan dengan temanmu membentuk peta konsep dengan keanekaragaman yang berada di dalam diorama ini. Paham? Oke, bisa dimulai? Bisa dimulai? Masih konsentrasi? Yakin? Coba tak cek lagi. Tahu topi saya Bundar? Nah, nanti Paromat yang nyanyi kamu yang peragakan. Coba topi saya Bundar, Bundar topi saya. Kalau belum apa-apa, belum konsentrasi. Sudah siap? Nanti kelompok yang salah maju duluan. Oke, siap? 1, 2, 3. Topi saya Bundar, bukan topi Bundar. Oke, salah ya, maju ya. Bundar gini-gini. Silakan maju. Lihat diorama ini selama 2-3 menit, kemudian dikerjakan untuk tugas kelompoknya. Sudah? Ya sudah, duduk lagi. Ya sekarang giliran ini tadi kelompok 1 sudah. Lagi masih semangat ya, konsentrasi ya. Coba kelompok 1, 2, kelompok kosong. Kelompok pintar, yo tak pilih yang paling kompak. Kelompok 3 maju 1 orang. Ya silakan lihat tembok sini ya Rika. Dilihat terlebih dahulu. Sudah? Oke, boleh duduk kembali. Lagi yang belum kelompok berapa? 2 dan 4. Sekarang kelompok 2 dan 4 perhatikan. Kalau pegang kepala berarti pegang telinga. Kalau telinga berarti pegang. Siap. Ini khusus kelompok 4 dan 2. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan. Kepala. Kepala gini. Yuk maju. Kelompok 2. Nah, silakan Mas Alwi maju terlebih dahulu. Mas Alwi. Dilihat kira-kira apa yang Mas Alwi dapatkan dari diorama ini.
Ini keanekaragaman budaya, agama, suku budaya. Udah? Ya udah, sekarang duduk. Yuk kelompok 4 selanjutnya. Mas David. Dilihat terlebih dahulu. Udah? Ya, sekarang boleh. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah melihat diorama keanekaragaman yang berada di Indonesia. Ya, silakan diskusikan bersama kelompok, buatlah peta konsep bentuk-bentuk keanekaragaman yang terdapat dalam diorama yang telah diamati tersebut. Mulai sekarang bisa dikerjakan. Ya, ada yang tanyakan? Ya. Ya. Jadi buat peta konsep. Tapi yang sudah diamati sana toh, buat peta konsep kemudian ditulis nanti dibacakan ke kelompok. Sudah boleh, pasca boleh buka, boleh buka. Mana? Jadi boleh nanti masih bisa perwakilan dari kelompok juga. Boleh ya. Ya nanti bisa dulu nanti yang masih bisa dipilih 3 orang. Yang masih kesulitan bisa ditanyakan malam aja. Boleh cari referensi di buku
pendamping juga boleh, buku pendampingnya dibuka. Nah, terus cari buku pendamping boleh ya. Buku buka, bukunya ada nanti juga ada keanekaragamannya boleh dicari. Yo, semua duduk rapi di tempat duduknya dulu terlebih dahulu ya. Ini kelompok 4 sudah, itu sudah. Baik, sekarang bisa duduk di tempat duduknya terlebih dahulu ya. Oke, nanti ada teman kalian yang maju mepresentasikan hasilnya ya. Kemudian nanti anak-anak bisa bertanya atau memberi tanggapan kepada kelompok yang maju di depan. Nah, nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita perhatikan dari kelompok 2 mempresentasikan tentang toleransi ya. Silakan Mas. Toleransi artinya saling menghargai perbedaan. Kita bisa melakukannya dengan memberi kebebasan orang lain beribadah, menghormati keyakinan mereka dan saling mengerti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh dengan tetap menyuapi pengemis buta walau dicaci, serta berdiri menghormati jenazah orang Yahudi. Tetapi toleransi ada padanya. Kita tidak boleh mencampur-adukan akidah dan tidak boleh menyatukan ibadah dengan agama lain. Dengan toleransi kita bisa hidup rukun dan damai bersama. Ya, terima kasih dari kelompok 2, bisa beri tepuk tangan yang untuk kelompok 2. Ya, saya tunggu itu. Nah, itulah tadi beberapa keanekaragaman. Salah satunya tadi dari kelompok 2 yaitu sudah menjelaskan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Kita sudah belajar tentang keanekaragaman pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak kemarin sudah dipersiapkan untuk membawa handphone masing-masing tiga orang. Oke, baik. Kemudian nanti ada soal evaluasi yang akan Parmat berikan di layar. Kemudian masing-masing kelompok bisa maju atau masuk ke dalam materi tersebut. Oh, sekarang peralatannya boleh disiapkan terlebih dahulu. Masing-masing kelompok membentuk atau membawa handphone 3. Boleh scan, boleh ya. Sudah ya? Oke, kalau sudah perhatikan sudah masuk semua. Oke. Sekarang perhatikan perintahnya. Kalau sudah, silakan
Berpetualang di labirin dan jawab pertanyaannya. Cari poin sebanyak-banyaknya. Tiga puluh menit, 30 detik lagi. Sudah? Sudah untuk peringkatnya? Nomor 1 siapa? Kelompok 1, nomor 2, kelompok 3. Ya, baik, kita lihat. Nah, kelompok 1 berada di nomor 1. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1 jadi menjawab soal terlebih banyak. Oke. Baik, tadi sudah melakukan evaluasi bahwasanya di kelompok 1 memecahkan rekor atau berhasil menjawab pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan, mendapatkan poin sempurna dengan nilai 89. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita melewati beberapa materi yang sudah Pak Rahmat sampaikan, pada dasarnya dapat kita simpulkan bahwasanya di sini adalah indahnya saling menghargai itu dalam keanekaragaman. Keanekaragaman Indonesia adalah penuh keanekaragaman, baik agama, suku, bangsa, dan budaya. Dan Islam mengajarkan kebaikan melalui akhlak yang mulia. Ya, pada hari ini kita sudah belajar bersama tentang keanekaragaman. Semoga besok setelah belajar pagi hari ini anak-anak bisa mengetahui dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu sudah pada kesempatan hari ini. Untuk materi yang ketiga ini adakah yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi anak-anak sudah paham dan sudah mengetahui semua keanekaragaman pada pagi hari ini. Begitu, marilah sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan berdoa sesudah belajar. Tapi sebelumnya, biar lebih semangat, kita masukkan dulu peralatannya ke dalam tasnya masing-masing, bisa dirapikan mejanya terlebih dahulu. Baik, sudah siap, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita kembali atau bergantian jam selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Kita bernyanyi bersama ya, sebagai ucapan bahwasanya kita akan berjumpa lagi besok di pertemuan selanjutnya. Tahu? Tadi sayonara tahu? Dan nanti kita ganti dengan apa? Ilaliko, bisa? Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Yuk, 1, 2, 3. Ilaliko, ilaliko, sampai berjumpa lagi. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kapo cari 1, kapo cari 2, kapo cari 3, kapo cari 4, kapo cari 5, berbunyi semua. Mari kawan tutur hati, sikapnya berdoa. Ya, untuk yang bisa memimpin doa, siapa? Oh ya, Mas Adwa, silakan. Siap, Dok.
Siap kedua kepala. Berdoa mulai. Sudah duduk kembali. Ya. Demikian pada pembelajaran pagi hari ini, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dari Pak Romat cukup sekian. Apabila ada kata yang kurang pas dan kurang berkenan, maka Pak Romat meminta maaf yang sebesar sama. Dari Pak Romat cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.